Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini orang yang memeluk Islam semakin banyak. Di satu sisi kita patut bersyukur atas peristiwa ini. Tetapi di sisi yang lain kita prihatin dari perilaku sebagian ustadz mu'allaf yang mana ada di antara mereka berdakwah dengan bahasa yang kasar, dengan mencaci maki dan menghujat, baik menghujat ajaran agama terdahulu atau menghujat sebagian tokoh Islam. Ada juga di antara mereka yang demi menaikkan popularitasnya sampai berbohong terkait jati dirinya. Ada juga yang mengeluarkan statement yang aneh, yang tidak masyhur, seperti mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Menanggapi hal itu perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, bagi orang yang baru saja masuk Islam, fokuslah memperbaiki diri dengan belajar berbagai cabang ilmu agama. Ada fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan akhlak tasawuf. Belajarlah ilmu agama dari guru-guru yang memang kompeten di bidang ilmu agama. Jangan belajar dari Google, jangan belajar dari artis, dari selebritis, dari dukun, atau dari internet yang tidak jelas narasumbernya. Karena keilmuan dalam Islam itu dibangun atas dasar sanad, yaitu mengambil ilmu dari guru, dari gurunya guru, dan begitu seterusnya. Imam Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, innal isnada minaddin walaulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sesungguhnya isnad itu merupakan bagian dari agama. Tanpa isnad, orang akan mengatakan apa yang ia kehendaki. Kedua, sebagai orang yang baru saja masuk Islam, harus merasa rendah hati, harus punya sifat tawadhu, merasa bahwa dirinya baru belajar ilmu agama. Karenanya tidak boleh menyombongkan diri, merasa bahwa dia itu paling hebat ilmu agamanya. Sebagai bentuk sifat tawadhu ini adalah berhati-hati dalam berceramah, berhati-hati dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Dilarang mencaci maki, dilarang menghujat, termasuk menghujat ajaran agama sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena akan mengakibatkan mereka memaki Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melampaui batas dan tanpa ilmu. Poin yang ketiga, Islam itu adalah agama damai, agama yang mengajarkan kedamaian. Karenanya Islam itu harus didakwahkan dengan kedamaian. Dakwah yang sifatnya merangkul, bukan memukul, membina, bukan menghina, dengan hati nurani, bukan dengan caci maki. Itulah dakwah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di
di dalam Al-Quran menerangkan cara yang berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, serta berdialoglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Poin yang keempat, jangan sampai berdakwah dengan caci maki, dengan kata-kata kotor, dan dengan bahasa yang sangat kasar. Begitu pula tidak boleh berdakwah dengan cara menghujat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun berdakwah dengan bahasa kasar. Suatu ketika saat Rasul dan para sahabat duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang badui masuk ke dalam masjid lalu kencing di bagian masjid. Melihat hal itu, para sahabat berniat untuk menghentikan kencing orang tersebut, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meredam amarah para sahabat tersebut dan membiarkan sang badui menyelesaikan hajatnya. Baru setelah itu Nabi memanggil orang badui itu dan menasihatinya bahwa ada etika di dalam memasuki masjid. Coba lihatlah betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pribadi yang mulia, pribadi yang penuh dengan kasih sayang, termasuk dalam berdakwah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.